Sebenarnya ada nggak panik yang wajar sih, Prof? Kalau panik itu sebenarnya nggak wajar, tapi sebenarnya mungkin kecemasan yang wajar ya. Oh, Cemas kecemasan ya, ya, Prof. karena panik itu identik dengan serangan kecemasan yang intens. Sebenarnya sampai semana mereka harus berpikir ini, ini masih normal. Oh, ini saya harus mungkin berobat ke psikiater. Iya, jadi sebenarnya berobat ke psikiater itu kalau memang sudah mengganggu ya aktivitas sehari-hari. Karena dia sering mengalami serangan seperti itu, jadi nggak berani melakukan apa-apa, lebih baik di rumah, terhambat kerjanya. Nah, mungkin dia harus cari pertolongan. Apa mungkin fobia terhadap sesuatu itu bisa mencetuskan serangan panik, Prof? Biasanya karena kita pernah mengalami gangguan panik, kita akan fobia kalau keluar. Takut kita di luar, tiba-tiba nanti serangan, siapa yang nolong kita? Jadi mereka akan menghindari tempat-tempat seperti bioskop, tempat antrian, itu dihindari. Apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami situasi di luar kendali untuk mengurangi kepanikan? Iya, jadi kadang-kadang kita tahu bahwa dalam kehidupan kita akan menemui berbagai macam situasi, kadang bisa terkendali, kadang sedikit di luar kendali. Iya, benar. Apapun yang harus dilakukan adalah kita harus berusaha untuk tetap tenang. Nah, bagaimana menenangkan diri sendiri itu macam-macam. Ada tadi yang dengan air putih, ada yang dengan zikir lah, ada yang dengan tarik nafas. Tapi kita berusaha menenangkan diri bahwa itu oke, ini hanya sementara. Ya, saya akan berusaha supaya pikiran bisa lebih jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Puddin Nasution di acara podcast Seksi Ansietas PP PDS KJI. Dan di tengah-tengah kita telah hadir yang mungkin tidak asing lagi, yaitu Prof. Dr. Elmeda Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, dan beliau juga merupakan guru saya. Mohon izin, Prof. Ya, Dr. Saifuddin. Beliau guru saya dan merupakan Ketua Prodi Program Studi di Psikiatri FKUSU ya, Prof ya? Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat, Dr. Saifuddin. Oke, Prof. Mungkin ini ada hal yang menarik yang untuk kita bahas pada hari ini, Prof. Dengan topik sebenarnya panik hal yang wajar itu bagaimana, atau panik itu merupakan penyakit? Gangguan panik itu merupakan salah satu dari gangguan kecemasan, di mana pada gangguan panik dijumpai serangan panik. Nah, serangan panik itu merupakan satu episode dari kecemasan yang biasanya ditandai dengan berbagai gejala lainnya seperti jantung berdebar-debar, kemudian rasa sulit bernafas, rasa tidak enak di pencernaan, rasa bergetar, rasa tidak enak, rasa panas, rasa kedinginan, rasa derealisasi, takut mati, takut gila. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang menyertai serangan panik tadi. Dan biasanya berlangsung cuma sekitar 10 sampai 20 menit saja. Tapi benar-benar seperti udah mau mati kalau terkena serangan itu. Serem juga ya, Prof. Serem, sehingga kadang-kadang kita sering pikir takut juga, takut gila, takut mati juga. Iya, semuanya ya. Jadi seperti kita tuh serangan jantung gitu. Jadi kita pikir ini udah sakratul maut. Ternyata rupanya belum gitu ya. Alhamdulillah belum. Nah, itu pertama sekali. Tapi biasanya serangan panik ini pada gangguan panik tidak diduga-duga. Lagi nyantai-nyantai tiba-tiba dia serangan. Oh, tiba-tiba aja ya, ya, Prof ya? Ya, dan untuk menegakkan gangguan panik, dia harus dievaluasi selama 1 bulan. Misalnya minimal harus ada 4 kali serangan, itulah kita sebut gangguan panik tadi. Oh gitu. Jadi, Prof, kalau tadi kan misalnya itu karena adanya gangguan panik, Prof. Sebenarnya ada nggak panik yang wajar sih, Prof? Kalau panik itu sebenarnya nggak wajar, tapi sebenarnya mungkin kecemasan yang wajar ya. Cemas ya, karena panik itu identik dengan serangan kecemasan yang intens. Nah, kalau yang wajar itu mungkin cemas yang dalam batas normal. Contohnya misalnya kita cemas, kita mau ujian, kita cemas gitu. Kita mau ngelamar kerja, nunggu pengumuman, kita cemas, itu wajar. Kalau datar-datar aja hidup nggak indah juga ya. Benar, Prof. Iya. Apalagi kalau menghadapi bos yang garang juga kan, Prof. Iya. Awalnya cemas, tapi lama-lama udah masa bodoh, EGP. Iya. Udah ngerti ya, paling gitu-gitu aja. Oke. Terus, Prof, kadang-kadang kita melihat kan, Prof, untuk respon tubuh yang wajar untuk panikan itu yang bagaimana, Prof? Iya. Apakah
mungkin orang itu ketakutan luar biasa, itu kita masih dibilang wajar, atau mungkin dia diam saja, cemas cuma kadang-kadang kayak saya ini Prof. Saya kalau kadang-kadang panik itu kadang bolak-balik apakah seperti itu Prof? Jadi berbeda-beda manusia, beda-beda mengekspresikan reaksi kecemasannya. Ada yang kalau setiap cemas dia kayak asik mau sebentar-sebentar mau buang air kecil ya. Benar, Ada yang sampai mencret-mencret, ya ampun Benar, gitu Prof. susah tuh ya. Ada yang memang rasa tercekik, nggak bisa ngomong sama sekali. Ada yang jantungnya, aduh jantungmu nggak kuat katanya Iya, gitu ya. benar-benar, Prof. Ya, ada yang rasa sesak ke atas gitu. Jadi kalau dia cemas, kayaknya kok nggak cukup oksigen untuk bernafas. Benar, Prof. Ada yang malah dia takut, rasanya kok takut nggak terkontrol ya, takut kok lain ini, atau yang rasanya kayak pusing. Jadi macam-macam reaksi orang. Atau pada saat dia kecemasan, ujung kaki, tangan kakinya dingin. Macam-macam sih. Macam-macam ya Prof. Iya. Ya. Mungkin kalau salah satunya Prof yang mencret-mencret itu ada videografer kita Prof. Gitu Kayak ya. gitu juga kalau Harus dia pakai panik. pampers loh. Nanti Iya, kami sarankan iya, Prof sama betul. videografer Nanti kami susah, Prof. ngepel terus lantainya. Benar Prof. Ya. Kalau misalnya gini Prof, kadang-kadang panik ini kan buat kita nggak percaya diri ya Prof ya. Ya. Saya itu kadang-kadang pun kita pun nggak percaya diri akan penampilan. Saya itu membandingkan pula kita dengan orang lain. Itu Insecure ya. Insecure. Iya. Apa bisa disebabkan oleh perasaan insecure itu tadi? Prof? Iya, jadi kadang-kadang ada orang itu yang sedemikian cemasnya, jadi sangat memperhatikan hal-hal kecil. Yang pertama mungkin saya nggak akan pergi kalau nanti orang-orang nggak suka sama saya. Saya tidak akan berani memulai, nanti takut ditolak. Jadi orang ini kan beda-beda tingkat Iya, kecemasannya. Ada yang berani malu aja kalau ditolak ya. Ya udah, kalau nggak ditolak rezeki, mau nembak orang kan gitu ya. Benar-benar Prof. Iya, nanti malu, jadi nggak ditembak-tembak, dilarin orang terakhirnya. Benar, Jadi benar. nggak boleh gitu. Sebenarnya itu berbeda-beda. Nanti perasaan insecure, rasa tidak percaya diri, itu juga biasanya selalu menghalangi langkah kita untuk melakukan apapun. Iya. Jadi kalau misalnya saya nggak mau lah gabung dengan komunitas itu, mereka kan borju semua. Benar, Ya, Prof. mereka kan anak-anak orang hebat semua. Lah kenapa mereka anak orang hebat, kita hebat, kenapa salahnya kita bergabung? Sebenarnya harus ada kepercayaan diri itu sendiri. Dan kalau kita lebih rileks, biasanya lebih berhasil. Benar. Jadi ada orang-orang yang memang kepribadiannya itu takut ditolak, takut gagal, kemudian juga ya tadi ya, rasa tidak nyaman kalau ditolak. Padahal kan hidup ini nggak harus selalu diterima. Benar. Iya. Berarti memang harus kepercayaan diri yang kuat yang harus kita timbulkan ya Prof. Iya, betul. Terus Prof, kalau misalnya nih mungkin beberapa orang merasa ini tadi yang gejala-gejala Prof yang tadi bilang serangan panik tadi, sebenarnya sampai semana mereka harus berpikir ini ini masih normal. Oh ini saya harus mungkin berobat ke psikiater. Iya, jadi sebenarnya berobat ke psikiater itu kalau memang sudah mengganggu ya aktivitas sehari-hari. Karena dia sering mengalami serangan seperti itu, jadi nggak berani melakukan apa-apa, lebih baik di rumah, terhambat kerjanya. Nah mungkin dia harus cari pertolongan. Kalaupun mungkin dia masih berani tapi terganggu, mungkin dia bisa berkonsultasi. Nah untuk berkonsultasi ke psikiater nggak langsung dikasih obat, tapi mungkin ada berbagai cara juga ya. Yang pertama mungkin mengidentifikasi hal-hal apa yang membuat dia cemas, kemudian hal-hal apa yang bisa kiranya mengurangi kecemasannya. Kalau tiba-tiba, aduh kenapa nih jantungku, kenapa jantung? Oh nggak apa-apa, saya mau jog dikit, minum air putihan hangat, tarik nafas, turun, tarik nafas. Nah mungkin itu bisa bagus, atau telepon teman, ya telepon teman, telepon siapa gitu, nggak apa-apa. Kalau kita yakin memang tidak apa-apa ya, tidak serangan jantung sebenarnya. Nah, kalau kita berobat, berkonsultasi ke psikiater, mungkin kalau sudah tahu gangguan panik tadi, mungkin akan diberikan terapi seperti terapi perilaku kognitif, mengubah pikiran kita yang ada salahnya. Jadi bahwa, ini nggak harus takut, kalau kita rileks, gejala-gejala itu akan mereda dan tidak berbahaya dengan kita. Tapi kalau memang kita begitu khawatir, akan semakin menjadi-jadi gejalanya memang. Oh, semakin kita cemas, makin pula serangan itu pun makin. Iya, ketakutan. Gue benar-benar katanya kayak mau mati kan kalau serangan panik itu. Sehingga biasanya kalau pada gangguan panik serangannya kan hanya pada episodik tertentu. Mungkin jam 4 hari ini kita seperti itu. Besok jam-jam 3:30, aduh saya serangan lagi nggak ya? Serangan lagi nggak ya? Udah mulai khawatir kita akan mengalami hal yang sama yang berulang kembali. Berarti dia berpikir, Prof, izin Prof, berarti dia berpikir untuk misalnya
oh kemungkinan saya kena lagi, Iya. makin cemasnya makin tinggi ya Prof ya. Bisa, itu yang kita sebut dengan anticipatory anxiety. Oh. Jadi cemas antisipasi gitu, anticipatory. Aduh dekat sekarang saya udah mau cemas nih, Benar, cari posisi saya dulu. Benar sekali Iya, Prof. tanpa tidur gitu, nggak jadi kemana-mana. Jadi Prof, ada nih dari teman saya nanya, misalnya seseorang itu dengan kepribadiannya ekstrovert atau introvert itu sebenarnya mereka itu gampang terkena panik ini atau bagaimana Prof? Iya, sebenarnya saya belum pernah baca ya hubungan antara ciri kepribadian dengan introvert dan ekstrovert dengan serangan panik. Tapi yang pasti kalau introvert itu kan orangnya nyimpan ya, Benar. diam. Sedangkan kalau yang ekstrovert dia mengekspresikan, lebih heboh. Benar. Nah biasanya kalau cemas mungkin yang introvert itu pada gigit-gigit kuku atau geletar-geletar sendiri. Sedangkan kalau yang ekstrovert dia diheboh, aduh, teriak-teriak dia, serangan saya Benar, datang. benar. Ya lebih dalam perbedaannya itu, tapi dua-duanya bisa sih mengalami kecemasan yang luar biasa. Berarti dua-duanya pun bisa menyebabkan kecemasan gitu ya Prof? Iya, dua-dua bisa cemas, juga bisa mengalami serangan panik, gangguan panik tadi, tapi mungkin cara ekspresinya yang berbeda ya. Benar Prof. Selanjutnya kan Prof, ini kan kita khawatirkan Prof, sebenarnya kayak di tempat-tempat kita banyak anak remaja ini menyalahgunakan nafza ya, Prof ya, narkoba. Apakah nafza ini merupakan salah satu pemicu untuk serangan panik? Bisa nggak nafza ini? Jadi ada nafza tertentu. Kalau nafza itu dibagi dua dia, yang bersifat stimulan dan bersifat sedatif. Kalau dia bersifat ya stimulan, dia merangsang. Satu lagi yang sedatif, menenangkan malah ya. Jadi kalau yang bersifat stimulan seperti amfetamin, sabu, ya yang sering kita sebut tuh ekstasi. Kita makan ini deh supaya percaya diri, supaya lebih kuat. Jadi apa aja pede. Nah itu juga akan membuat kita lebih cemas memang. Jadi akan meningkatkan apa yang kita sebut misalnya saraf simpatetik kita, jadi jantung berdebar-debar, memang seperti itu karena penggunaan nafza tadi. Nah sebaliknya kadang-kadang orang yang dengan panik, yang kecemasan akan memakai juga nafza tertentu yang kita sebut dengan self medicated, dia ngobati diri sendiri supaya aku tenang nih, supaya tenang. Nah itu, jadi kayak siklusnya itu ya gitu ya. Sebenarnya malah mitos ya Prof ya, kalau nafza itu membuat tenang, malah bisa memunculkan kepanikan atau kecemasan gitu ya Prof. Tadi tergantung, awalnya memang dia tenang, tapi lama-lama kalau nggak dapat semakin ya. Oh gitu Prof. Terus ini Prof, ada yang menanyakan juga bahwa apa mungkin fobia terhadap sesuatu itu bisa mencetuskan serangan panik Prof? Iya, jadi kadang sering kita sebut kalau dilihat ada di buku pedoman golongan diagnosis gangguan jiwa Indonesia PPDGJ atau DSM, ada yang disebut dengan gangguan panik dengan agorafobia atau agorafobia dengan gangguan panik. Kalau pada DSM dia gangguan panik dengan agorafobia dulu. Nah jadi biasanya karena kita pernah mengalami gangguan panik, kita akan fobia kalau keluar, takut kita di luar, tiba-tiba nanti serangan, siapa yang nolong kita. Jadi mereka akan menghindari tempat-tempat seperti bioskop, tempat antrian, itu dihindari. Nah juga sama seperti misalnya dia takut keluar karena tadi bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Biasanya mereka tidak mau keluar karena takut nanti nggak bisa lari lah, kalau misalnya tiba-tiba serangan, rame orang gimana gitu. Jadi berkaitan dia. Berkaitan Prof. Tapi bukan merupakan sebagai pemicu ya Prof? Atau sering bersamaan? Sering bersamaan. Baik, iya. Terima kasih Prof, menarik sekali, kita terbatas oleh waktu ini Prof. Mohon maaf. Mungkin untuk yang terakhir ada saran untuk para pendengar Prof, apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami situasi di luar kendali untuk mengurangi kepanikan? Iya, jadi kadang-kadang kita tahu bahwa dalam kehidupan kita akan menemui berbagai macam situasi, kadang bisa terkendali, kadang sedikit di luar kendali. Benar. Apapun yang harus dilakukan adalah kita harus berusaha untuk tetap tenang. Nah, bagaimana menenangkan diri sendiri itu macam-macam. Ada tadi yang dengan air putih, ada yang dengan zikir lah, ada yang dengan tarik nafas. Tapi kita berusaha menenangkan diri bahwa itu oke, ini hanya sementara. Ya, saya akan berusaha supaya pikiran bisa lebih jernih. Kadang-kadang kalau kita semakin stres, semakin bingung, otomatis reaksi kita juga semakin tidak terkendali. Benar. Sedangkan
banyak situasi-situasi tadi yang tidak terprediksi. Di situ kita harus berusaha supaya tetap akal pikiran kita lancar gitu ya, harus tenang gitu ya. Mungkin dengan tarik nafas, makan coklat kayak atau apa gitu. Jangan makan narkoba loh dokter ya. Supaya tenang dikit. Seteguk dulu ya. Seteguk dulu alkohol. Coba-coba dulu. Nama saya coba, kok enak, makin enak. Mungkin gitu bahaya ya Prof orang ya. gitu kalau memang ya itu juga akhirnya kenapa pakai alkohol gitu ya. Bener-bener Prof. Karena dia stres, aduh sebentar supaya ini saya minum sedikit tenang. Ya memang kalau sedikit sih menenangkan ya, punya sedating effect lah, efek menenangkan dari alkohol. Sebenarnya kita harusnya berdamai dengan serangan panik itu ya Prof ya. Untuk kita mempercayai bahwa serangan itu hanya biasa saja mungkin ya Prof ya. Ya tidak mematikan, tapi sangat tidak enak memang. Benar Prof. Mungkin itu aja. Terima kasih Prof atas kehadirannya pada hari ini Prof. Mungkin ada para pemirsa atau teman-teman yang ingin berjumpa dengan Prof. Bisa menjumpai Prof di mana Prof? Biasa saya sehari-hari bisa dijumpai di Rumah Sakit USU di bagian psikiatrinya, Dr. Saifuddin. Oh, di bagian psikiatrinya Prof. Itu pagi Prof? Iya, pagi sampai siang ya, sebelum jam 2. Oh, sebelum jam 2 Prof. Iya. Bisa dicatat ya para pemirsa kalau mau jumpai Prof Elmeida itu di setiap hari atau Senin sampai Jumat pagi hari, dari pagi sampai siang hari. Mungkin itu saja. Terima kasih para pemirsa yang telah menonton acara ini. Akhir kata saya mengucapkan salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Mohon di subscribe, comment, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.